Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengenalan dasar Microsoft Word 2007 usia dasar sekolah untuk fitur-fitur yang ada di menu Insert. Jika sebelumnya saya membahas tentang fitur blank page dengan page break, maka untuk kali ini saya akan melanjutkan dengan membahas tentang fitur insert tabel dan fitur insert picture. Kalian bisa mereview video sebelumnya dengan cara klik menu I atau info di kanan atas. Baik, kita mulai ya. Silakan kalian buka Microsoft Word kalian. Jika sebelumnya kita sudah punya paragraf yang seperti ini dan kita ingin meneruskan di halaman selanjutnya, maka kita arahkan di huruf terakhir di paragraf terakhir. Ini saya sudah arahkan di sini. Untuk berpindah halaman, maka kita tekan insert. Setelah itu pilih page break. Kita review sedikit tentang materi video yang sebelumnya ya. Jadi jika ingin membuat halaman baru, nah seperti ini kan halamannya sudah berakhir. Nah, kita ingin membuat halaman baru, maka mouse atau pointer yang kedip-kedip ini kita letakkan di yang paling terakhir. Jadi setelah huruf atau simbol yang paling terakhir. Setelah itu kita tekan page break di menu insert. Oke, seperti ini ya. Saya turunkan ke bawah sehingga kita lihat ada halaman kosong. Di menu insert ini ada fitur yang namanya insert tabel dan juga insert picture. Kita bahas satu-satu ya. Di insert tabel ini, kita bisa menambahkan tabel atau memasukkan tabel ke dalam Word-nya kita. Dengan cara kita tekan panah ke bawah. Jadi gambar panah ke bawah ini, yang kecil ini kita tekan ke bawah. Setelah itu kita arahkan mouse-nya kita atau pointernya kita berada yang di kotak-kotak kecil ini. Jika kita memilih secara horizontal atau garis lurus, maka ini berarti kita akan membuat kolom sebanyak 10 kali 1, berarti kita membuat kolom sebanyak 10 dengan satu baris. Ya. Jika kita memilih secara garis tegak lurus, maka artinya adalah kita akan membuat satu kolom dengan 10 atau 8 baris. Jadi garis horizontal itu menunjukkan berapa kolom yang akan kita buat, dan garis tegak lurus itu menandakan berapa baris yang akan kita buat. Kita ambil contoh, kita akan membuat 4 kolom dan 4 baris.
Kita klik. Nah, di sini kita bisa menampilkan tabel ini dalam bentuk yang berbeda lewat desain yang sudah disediakan oleh Word. Jika dirasa ini masih kurang, maka kita bisa klik tombol yang ada di paling bawah, ada tanda panah ke bawah, di atasnya ada garis lurus, itu kita bisa tekan. Kita bisa pilih. Misalkan seperti ini. Nah, barulah kita bisa isi judul tabelnya. Misalkan nama. Setelah itu saya klik di kolom selanjutnya, ada tugas. Saya klik selanjutnya. Dan yang kolom terakhir saya pilih pas. Oke. Di baris pertama saya beri nama di baris pertama saya pilih nama Aswar. Baris kedua Siska. Yang terakhir Yani. Tugas saya isi sembarang. Silakan kalian isi terserah kalian ya. Seperti ini. Jika dirasa tabelnya sangat memenuhi dari halaman, kita bisa melebarkan atau mengecilkan baik itu kolom maupun barisnya. Kita mulai dari kolomnya dulu ya. Dari kolom nama kita arahkan di garis tepi pembatas antara nama dengan kolom tugas. Kita arahkan di garisnya, maka dia akan berubah seperti ini. Jika dirasa sudah berubah seperti ini, kita tekan klik kiri pada mouse, kemudian tahan, serta itu geser ke arah mendekati kolom nama. Setelah dirasa cukup, kita lepas. Nah, untuk kolom tugas, karena ini cukup lebar, kita ulangi hal yang sama. Kita arahkan di garis tepi antara tugas dan PTS. Setelah itu kita tahan, klik kiri, dengan cara klik kiri dulu dan tahan, terus geser ke kiri. Lakukan langkah yang sama di kolom-kolom selanjutnya ya. Oke, seperti ini. Nah, kita juga bisa meninggikan, melebarkan barisnya. Atau kita buat standarnya aja ya. Seperti ini. Kita juga bisa memindahkan tabel ya, dengan cara kita arahkan mouse-nya atau pointernya kita di pojok kiri atas yang ada tanda panah arah mata angin. Jika sudah sesuai dengan gambar panah mata angin, maka kita klik kiri hingga terblok semua. Kemudian tahan, setelah itu kalian geser. Jangan dilepas dulu sebelum kalian tempatkan di tempat yang lain ya. Setelah dirasa selesai, maka kita lepas. Seperti ini. Kita ulangi ya. Jadi kita mau pindahkan
tabel ini dengan cara kita arahkan di kiri atas. Setelah itu klik kiri dan tahan. Setelah itu kita geser. Cukup mudah bukan? Nah, untuk menambahkan gambar, kita harus set dulu kursornya atau pointernya yang kedip-kedip ini di luar dari tabel. Setelah itu kita klik fitur picture atau insert picture di menu insert. Kita pilih gambar, ini otomatis akan berada di gambar pictures. Gambar picture seperti ini. Nah, kalian bisa merubahnya dengan cara kalian pilih di folder mana gambar yang akan kalian masukkan itu berada. Kalau di sini saya tempatkan di dokumen, folder SWG 8. Sini ada gambar sistem operasi. Saya pilih insert. Seperti ini. Jika dirasa gambarnya terlalu kecil, kita bisa membesarkan dengan jalan kita arahkan mouse-nya kita atau pointernya kita di pojok-pojok dari kotak yang ada di gambarnya. Sampai muncul gambar pointer yang berbeda. Kalau yang ditunjukkan seperti ini itu kan gambar arah mata angin. Kalau kita arahkan di pojok, maka dia akan berubah menjadi gambar serong. Ini tandanya untuk memperbesar gambar. Kalau kita arahkan di kotak atau di tengah dari ini yang bertanda lurus, ya, simbol kanan panah kanan kiri, itu tandanya melebarkan gambar. Yang di pojok tengah ini, yang di tengah ini untuk meninggikan gambar. Saran saya supaya gambar ini tetap menjadi gambar yang utuh, presisi seperti ini. Cara membesarkannya kita lewat pojok kanan bawah. Di sini kita tempatkan di sini sampai muncul gambar arah panah serong atas, serong bawah. Setelah itu kita klik kiri sampai berubah gambar menjadi tanda plus. Setelah itu kalian geser sesuai arah panah yang pertama tadi, yang serong kanan, serong atas sama serong bawah. Jadi seperti ini. Oke. Ulangi ya. Jadi kalau ingin membuat gambar itu presisi dan menjadi besar, maka saran saya adalah pilih titik yang ada di pojok kanan bawah. Pastikan bahwa simbol arah panah ini berubah menjadi simbol serong atas sama serong bawah. Berarti menunjukkan garis diagonal. Setelah dirasa muncul gambarnya, klik kiri pada mouse sampai berubah menjadi gambar plus. Setelah itu kalian geser diagonal atau serong. Selesai. Untuk memindahkan gambar, kita bisa menggunakan
fungsi text wrapping ini. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Yang pertama, itu berada di antara teks. Yang kedua, square atau berada di tengah dari teks. Type ini mepet dengan teks seperti kalau di contohnya itu seperti gambar di koran, ada gambar, ada tulisan teks di samping kanan kirinya. Behind text ini meletakkan gambar di belakang teks. Jadi gambar seolah-olah menjadi background dari tulisannya. In front of text itu berada di depannya teks sehingga menutupi teks. Top dan bottom supaya ada jarak antara top sama jarak antara atas dengan bawah. Throw ini juga ada pilihan yang lain. Silakan kalian pilih di antara salah satunya. Kita coba pilih throw, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa memindahkan di tempat sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk fungsi text wrapping yang lain, silakan kalian coba sendiri ya. Kalian coba ubah-ubah sendiri dan kalian simpulkan perbedaan antara masing-masing fungsi text wrapping. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita akan lanjutkan pembahasan di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan selamat pagi.